Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita ini. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas setiap elemen dari multimeter Sanwa YX360TRF. Ya, kita tahu pada multimeter atau multitester merupakan salah satu alat ukur yang digunakan di bidang elektronika, kelistrikan, dan bisa juga digunakan di bidang otomotif. Multimeter ini fiturnya sangat lengkap ya, bisa buat untuk mengukur dari tegangan AC, arus AC atau arus bolak-balik yang dari PLN, tegangan dari arus DC yang bisa dihasilkan dari baterai atau aki, dan juga bisa menghitung besar arus DC dan bisa untuk menghitung hambatan. Kemudian bisa menghitung juga kapasitor dan bisa menghitung transistor serta bisa menghitung dari induktor dan menghitung juga tegangan simetris. Bisa juga untuk menghitung intensitas suara. Jadi menurut saya sangat lengkap sekali fitur dari multimeter ini, apalagi digunakan di bidang elektronika, sangat membantu untuk mengukur komponen-komponen elektronika. Dan ini adalah bagian utama dari multimeter atau multitester. Yang pertama ada pointer atau jarum penunjuk dari hasil pengukuran. Kemudian ada skala ini ada nilai-nilai dari hasil pengukuran. Kemudian ada pengatur 0 ohm yang berguna untuk mengkalibrasi ohm sebelum kita gunakan dalam pengukuran multitester. Dan kemudian ada skrup 0, ini skrup untuk mengkalibrasi jika kita mau menggunakan pengukuran tegangan, kuat arus, transistor, dan lain sebagainya harus kita kalibrasi lewat skrup 0. Kemudian ada rank atau batas ukur, contohnya ini adalah rank dari DCV, ada 0,1 volt, 0,25 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Itulah batas ukur dari DCV. Kemudian ada selektor ini bisa kita putar ya, kita putar-putar untuk mendapatkan rank pengukuran sesuai yang kita harapkan. Kemudian ada probe positif dan negatif. Probe positif kita sambungkan ke arus positif, probe negatif kita sambungkan ke arus negatif. Sebelum kita gunakan multimeter, harusnya kita kalibrasi dulu. Ya, kita kalibrasi ke 0 dulu semuanya. Jadi nanti hasil pengukurannya lebih presisi. Cara mengkalibrasikan nanti bisa ditonton di video selanjutnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah arah pembacaan dari rank pada waktu kita memutar rank. Ya, rank dari kecil ke besar. DCA, ohm, dan ACV dan DCV 0 arahnya ini dari kecil ke besarnya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan DCV ranknya berarti searah jarum jam. DCA berarti dari 50 mikroampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere, 0,25 ampere. Kemudian di hambatan berarti kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K atau kali 1000. Kemudian di ACV dimulai dari 10 volt, 50 volt, 250 volt, 750 volt. Kemudian di DCV 0 plus minus 5 plus minus 25. Yang di sini yang searah dengan jarum jam cuma DCV. Ya, DCV dimulai dari 0,1 volt, 0,25 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt.
Selanjutnya adalah cara membaca hubungan rank dan skala untuk mempermudah dalam pengukuran. Kita mau mencari pengukuran dari kuat arus DC atau DCA, berarti di skala kita cari yang FA. FA di skala itu artinya volt dan ampere. DCA ini atau kuat arus DC ini di rank bisa kita lihat maksimalnya sampai 0,25 ampere. Jadi tidak bisa kita gunakan mengukur di atas dari 0,25 ampere karena nanti multimeternya akan rusak atau minimalnya fuse-nya akan putus, karena sudah saya mencoba waktu mengukur baterai 35 ampere kemudian saya gunakan multimeter ini, fuse-nya putus. Lampu di mobil kuat arusnya mencapai 1 ampere. Jadi menggunakan alat ini pun belum bisa untuk digunakan mengukur arus listrik dari lampu. Maka saya sarankan jika ingin mengetes kuat arus di kelistrikan mobil, bisa kita gunakan multimeter dengan rank ampere yang lebih tinggi, bisa 20 ampere. Namun kalau untuk mengetes baterai atau aki mobil, aki Honda, saya sarankan untuk menggunakan ampere meter yang bisa mencapai ranknya itu 100 ampere. Kemudian tegangan DC atau DCV, yaitu volt di DC, bisa kita lihat di rank ada tulisan DCV, kemudian cara membacanya di skala, yaitu seperti kayak tadi di FA. FA yang artinya volt dan ampere kita baca di skala. Dan di volt ini, di DCV ini kita bisa menggunakan skala 10, 50 sampai 250 ya skalanya. Namun di rank bisa kita sampai ke 1000 volt. Cara pengukurannya nanti bisa dilihat di video kami selanjutnya ya, cara mengukur DCV atau tegangan di DC, tegangan dari arus baterai. Kemudian kita akan melakukan pengukuran tegangan AC, ACV, volt AC. Kita putar ranknya di ACV ya, ada di rank ini tulisan ACV, arus bolak-balik, arus PLN. Kemudian di skala dihubungkan, di skala ini berarti kita cari yang tulisan AC 100V. Disitulah letaknya dari tegangan AC yang warna merah ya. Jadi angkanya sama dengan volt dari DC ya, cuma emang jaraknya yang berbeda ini ya. Selanjutnya adalah pengukuran hambatan DC dengan satuan ohm. Bisa kita lihat di rank ada simbol ohm yang nilainya ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan ada juga kali 100K ohm. 100.000 ohm berarti ya, 1K ini 1000 ohm yang warna kuning itu di rank. Dan kemudian kalau dihubungkan dengan skala, di skala bisa kita lihat ada kode lambang dari simbol ohm. Ya, di situ ada 0, 1, 2, 5 dan sampai dengan tak terhingga. Disitulah cara membaca pengukuran hambatan DC. Selanjutnya ada pengukuran induktor. Induktor adalah suatu komponen elektronika yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Kalau di mobil ada koil merupakan induktor. Ya, ranknya induktor ini dia ada di sama dengan rank ohm ya, hambatan letaknya sama, cuma arahnya yang berbeda. Kalau yang terkecil induktor Li, dia ada dari atas ya 150 mikroampere, 1,5 miliampere.
15 mA, 150 mA. Kemudian kita hubungkan ke atas dengan skala, maka Li ini merupakan watt arus dengan satuan mikroampere dan meter ampere, yang dia sudah menjadi satu. Kalau kita menghitung Li akan dapat LV di bawahnya. LV ini adalah tegangan ya, tegangan dari induktor dengan satuan volt ya. Selanjutnya adalah untuk pengukuran kapasitor ya. Kapasitor dengan kodenya C mikrofarad. Di ring ini ada kode C mikrofarad, yaitu berfungsi untuk mengukur kapasitor. Kapasitor ini bisa berfungsi untuk menyimpan arus ya. Biasa kita temui di power supply. Kemudian di skala bisa kita lihat kapasitor C mikrofarad ini yang letaknya di bawah AC10V. Ini adalah skala dari kapasitor ya. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran transistor. Transistor adalah alat yang berfungsi sebagai penguat, pemutus, dan sebagai switch di rangkaian elektronik. Jadi kalau kita ingin mengukur transistor di multimeter, kita lihat kode HFE di rang. Nah, kode ini menjadi satu dengan kali 10 hambatan ya. Nanti bisa kita arahkan selektor di kali 10, ini sama juga untuk mengukur HFE atau transistor. Kemudian di skala kita lihat kode HFE yang di bawah LF ini adalah kode HFE untuk mengukur transistor. Ada 0, 50, 100, 200, 500, dan 1000. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran tegangan simetris atau DCV 0. Ya, DCV 0 ini untuk mengukur tegangan dari tegangan simetris yang bisa kita jumpai di power supply. DCV 0 ini nilainya bisa plus minus 5 dan plus minus 25. Di rang ini warnanya adalah warna kuning. Kemudian bisa kita lihat juga di skala ada tulisan 0, itu berarti untuk mengukur tegangan simetris. Yang terakhir yaitu ada desibel atau biasa dengan kode dB yang digunakan untuk mengukur intensitas suara dan bunyi. Ya, kita bisa melihatnya di multimeter ini di rang ACV, di rang 10 ACV ada 22 desibel. Berarti ini maksimal pengukuran dari desibel 22. Kemudian kita lihat di skala di bawah HFE ini ada dB, yaitu ini adalah skalanya untuk desibel. Demikian kupas tuntas fungsi dari setiap elemen multimeter. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.